Masih dalam program Umrah bersama dengan MK Travel dan kita masih membahas di episode kali ini adalah tentang amalan-amalan di Mekah yang menembus langit bersama dengan pembimbing ibadah haji dan umrah MK Travel yaitu Ustadz Sigit Bayu Anggoro ditemani oleh CSMK Travel yaitu Teh Vivi. Baik, sekarang ke Teh Vivi lagi nih, mumpung sahabat MKTV tadi masih melanjutkan dari segmen sebelumnya ya. Diingatkan lagi untuk program yang sudah disediakan oleh MK Travel hingga akhir tahun ini, silakan Teh Vivi. Sahabat MK Travel sudah menyediakan program sampai bulan Desember. Kami ada 3 program paket, yaitu paket Berkah, Safa, dan Multazam. Itu perbedaannya ada di fasilitas dan jarak hotel. Lalu jika sahabat MK ingin umroh dalam waktu dekat, kami tersedia program tanggal 8 Juli, program 11 hari, 4 hari di Madinah, dan 6 hari di Mekah. Dapat 2 kali Jumatan di Madinah dan di Mekah. Jika sahabat MK ingin umroh bersama Agim, tersedia juga tanggal 19 Agustus, program umroh dulu baru ke Madinah. Programnya 10 hari, 4 malam di Madinah, 4 malam di Mekah. Seperti itu Teh. Iya, baik. Fasilitas nanti akan didapatkan oleh jemaah seperti apa? Teh Vivi, silakan. Baik, untuk harga paket yang tercantum di flyer itu sudah all in harganya Teh. Jadi sudah termasuk pesawat pulang pergi, paket hotel sesuai yang dipilih, mau bintang 4, bintang 3, atau bintang 5, makan 3 kali sehari di hotel, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, hanya mempersiapkan paspor dan vaksin aja Teh. Termasuk tadi untuk manasiki juga sudah termasuk? Sudah termasuk manasik, betul. Iya, dan untuk manasik yang dilakukan juga ketika nanti sudah berada di Tanah Suci itu diingatkan kembali itu ada seperti itu? Memang biasanya sebelum ke pelaksanaan umroh di Madinah akan ada review singkat manasik seperti itu Teh. Jadi memang tidak sedetail saat di Tanah Suci, tapi sebagai pengingat saja hal-hal yang harus diingat seperti larangan ihram, rukun umroh, wajib umroh, dan lain-lain seperti itu. Iya, betul sekali ya, karena kalau sudah sampai di sana itu banyak lupanya ya, kadang-kadang gitu loh, yang bapak-bapak nggak sadar tuh panas ditutup aja kepalanya, larangan-larangan seperti itu gitu ya. Kemudian mungkin kalau ada yang tidak sadar, ada yang berbantah-bantah gitu ya, akhirnya berdebat. Nah itu tuh, aduh, pulang-pulang nanti kena dam ya. Itu kalau nggak diingatkan gitu dari awal sebelum melakukan ibadah umroh itu bakal terlupa. Alhamdulillah kalau MK Travel setiap sebelum melakukan ibadah umroh pasti akan melakukan review singkat lagi tentang hal-hal yang ada di manasik ya. Baik. Selanjutnya Teh, kalau nanti memang ingin daftar ya, sekali lagi berapa DP-nya dan bagaimana cara pelunasan serta info-infonya nanti bisa dilihat di mana saja, silahkan. Baik, sahabat MK, bagi yang mau mendaftar umroh bersama MK Travel, DP-nya atau uang mukanya itu 10 juta per orang, lalu pelunasannya 40 hari sebelum keberangkatan, seperti itu. Jika sahabat MK mau informasi detailnya, bisa follow Instagram kami @umrohmktravel, atau bisa hubungi hotline kami di 0812 900 911. Yang biasanya memang lebih senang bertatap muka untuk diskusi, bisa datang kemana nih? Boleh, sahabat MK, kami ada 2 kantor. Yang pertama di Jakarta, itu di Jalan Cipaku 1, nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau di depan Masjid Darut Tauhid, Jakarta. Untuk sahabat MK yang tinggal di Bandung dan sekitarnya, bisa di kantor MK Bandung, Jalan Geger Kalonggirang nomor 30, sebelum Masjid Darut Tauhid Bandung. Iya, nah ini terakhir nih, komitmen apa sih yang MK Travel pegang untuk bisa mendampingi jemaah agar perjalanannya selama di Baitullah tersebut berjalan dengan aman, nyaman, dan memang sesuai tuntunan berdasarkan syar'i. Silakan Teh. Baik, tentu kalau sahabat MK ingin umroh kan pengennya yang aman dan nyaman seperti itu ya. Jadi MK Travel ini sudah memiliki izin resmi dan terakreditasi dari Kementerian Haji dan Umroh. Yang kedua, paket yang kami tampilkan di flyer atau brosur, tanggal keberangkatannya itu sudah sesuai dengan tiket yang kami pesan ke maskapai seperti itu. Jadi kami memang booking tanggal dulu ke maskapai, baru kami berani rilis programnya seperti itu. Jadi insya Allah untuk tanggal keberangkatan sesuai yang di flyer, kecuali jika ada perubahan dari maskapai Teh yang di luar prediksi kami gitu ya, tapi itu memang sangat jarang terjadi. Walaupun itu terjadi, tentu akan kami infokan ke jamaah dari jauh-jauh hari seperti itu. Selain itu, untuk pelaksanaan umrohnya kami berusaha sedekat mungkin dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan untuk memudahkan jamaah kami juga melaksanakan ibadah umroh menggunakan audio Zoom. Jadi jamaah tidak perlu khawatir terpencar gitu ya.
takutnya suara ustadz gak kedengeran gitu. Tapi kalau pakai audio Zoom itu jamaah walaupun ada di belakang ustadz bisa mendengar suara ustadz dengan jelas gitu teh. Iya, baik. Alhamdulillah. Ini mah sudah dipikirkan sekali ya oleh MK Travel. Masya Allah, Alhamdulillah setiap tahunnya ternyata banyak perbaikan dari evaluasi-evaluasi yang disampaikan, dan Alhamdulillah semakin kesini jemaah juga semakin merasa nyaman, dan terutama ketika tadi bisa pergi bersama dengan guru ya, dengan pimpinan pondok pesantren kita, Masya Allah itu benar-benar bisa menghadirkan hati kita untuk bisa fokus ibadah mendatangi rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan memohonkan ampunan. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Dan seperti yang Ustaz sampaikan juga tadi, jangan sampai salah fokus. Tadi kata Ustaz, ketika kita di sana nanti kita pendosa ini akan dibalas, tapi yakinkan bahwasanya Allah tuh yang mengampuni segala dosa sebelum ajal sampai di tenggorokan ya Ustaz ya. Itu akan Allah ampuni. Jadi ketika kita mendapatkan qadarullah, diberikan kelebihan finansial untuk bisa datang ke sana, segera gitu ya untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun ya tadi umroh saja gitu, karena dari satu umroh ke umroh lainnya ya Ustaz ya, itu di hadis disampaikan adalah seperti membersihkan karat dari besi seperti itu kan. Masya Allah, itu dosa-dosa kita yang menumpuk. Nah terus Ustadz, bagaimana juga cara agar kita menjaga senantiasa kerinduan kita kepada rumah Allah ini untuk bisa berubah menjadi ikhtiar yang nyata untuk bisa memang memenuhi panggilannya? Masya Allah. Yang pertama tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah didekatkan dengan orang-orang yang mencintainya, didekatkan dengan tempat yang dicintainya, dan minta kepada Allah supaya beramal dengan amal yang dicintainya. Dan ini doa yang diajarkan Nabi SAW, yang juga pernah munajatkan oleh Nabi Daud alaihissalam ya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amaral ladzi yuballighuna hubbak. Ya Allah, hujamkan di hati kami rasa cinta padamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta pada amal-amal yang mendatangkan cintamu. Jadi semakin tulus kita berdoa, semakin sering kita berdoa, insya Allah Allah akan dekatkan kita dengan orang-orang yang soleh, soleha, dengan guru lingkungan yang baik, termasuk Allah dekatkan kita dengan rumahnya yang mulia. Nah, oleh sebab itu banyak berdoa, apalagi kalau sudah sering melihat FYP ya di media sosial, ya di TV. Nah, itu Allah sedang mengetuk hati kita. Apakah ada bersitan hati kita untuk berdoa atau tidak? Karena doa adalah awal dari terkabulnya hajat kita. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku penuhi doa. Yang kedua, tentu sempurnakan ikhtiar. Karena doa saja belum sempurna, kecuali disempurnakan dengan ikhtiar. Yang belum punya paspor seperti tadi disampaikan, segera buat pasportnya. Kemudian yang sudah mulai ada penghasilannya, sisihkan penghasilannya. Maka nanti pada saatnya Allah yang sempurnakan semua. Ya, ikhtiar itu di waktu yang tepat kita akan berangkat dan insya Allah akan sujud langsung di depan Ka'bah Baitullah, ya, masjid yang pertama yang penuh dengan keberkahan, yang dibangun oleh tangan-tangan yang mulia, oleh tangan Nabi Adam alaihissalam, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka betapa indah jika kita bisa ibadah di tempat yang mulia ini, insya Allah. Misalnya kita benar ya dapat ilmunya, kita belajar tentang sirah seperti apa gitu ya. Jadi kita tuh memahami itu, ini bukan cerita karangan loh, bukan dongeng-dongengan loh, ini real gitu. Ketika kita datang di sana, kita sudah punya ilmunya gitu ya, kita belajar lagi dan kita melihat semua itu tuh ada gitu loh ya, sisa-sisa peninggalannya itu semua ada gitu kan di situ. Masya Allah, tentunya itu akan menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sodakta. Baik, dan tidak terasa kita sudah 1 jam Pak Ustadz. Ini boleh pesan bagi para jamaah yang akan berangkat untuk memaksimalkan amalan-amalan kita selama di sana agar memang akhirnya pulang menjadi nilai ibadah. Iya, bismillah. Jadi ketika kita diperlihatkan, diperdengarkan kata Baitullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hendaklah terketuk hati kita dengan langsung ingat bahwa tempat ini tempat yang mulia, yang dicintai bahkan oleh Nabi SAW. Nabi saat akan hijrah dari Mekah ke kota suci Madinah, beliau bersabda, Wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardi ilallah.
Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah sebaik-baik negeri yang dicintai Allah. Dan seandainya aku tidak diusir, maka niscaya aku tidak akan pernah keluar darimu. Maka selayaknya karena Nabi mencintai dan sangat mencintai negeri ini, Mekah dan Madinah, maka selayaknya kita juga mencintai apa yang dicintai Nabi. Oleh sebab itu mudah-mudahan setelah tayangan ini, Bapak Ibu sahabat semua segera diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati ibadah yang spesial di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz Sigit ini untuk uraian ilmunya, Masya Allah benar-benar bisa membuka cakrawala berpikir kita dan juga semakin menambah rasa rindu kita untuk bisa mengunjungi Baitullah. Terima kasih TVV tadi juga ya sudah bisa memberikan gambaran program-program apa sih yang memang disediakan untuk bisa memaksimalkan para jamaah melakukan amalan-amalan ibadah ketika berada di Baitullah. Insya Allah Allah berikan sehat yang afiat untuk para kru dan juga keikhlasan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MKTV, dalam episode kali ini amalan-amalan di Makkah yang menembus langit begitu banyak sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Sigit selaku pembimbing dari ibadah haji dan umrah dan umrah MK Travel. Dan mudah-mudahan tadi ya sahabat MKTV semakin menyemangati kita untuk bisa segera memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala pergi beribadah ke Baitullah. Dan silakan sahabat MKTV tadi juga bisa memilih sesuaikan dengan waktu yang memang sahabat MKTV selesai atau sahabat MKTV bisa. Mudah-mudahan Allah undang bersama dengan keluarga, orang-orang tersayang, orang-orang tercinta kita bersama-sama di Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang saatnya saya Rera Zahra serta kru kerabat MKTV yang bertugas undur pamit. Mohon maaf apabila ada khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.